Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talibatana wa talibatina biyaumina hada ila yaumil akhir. Allah Allah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talibatana wa talibatina biyaumina hada ila yaumil akhir. Allah Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talibatana wa talibatina yaumina hada ila yaumil akhirah. Kita jalani dengan santai, serius, jadi menjadi orang yang sukses. Yang keempat ini yang sering kita laksanakan, yang sering kita alami, biaya. Biaya ini yang sering kita kadang untuk bayar SPP saja kita kurang ikhlas. Jadi bukan hanya kita mengandalkan kemauan, niat yang tulus, tapi juga biaya. Kita semuanya rata-rata jajan, beli jajan yang buat keperluan perut itu loh, 25.000 sehari. Ikhlas itu bagaimana toh? Kita mengeluarkan tidak berkepikiran sama sekali, itu namanya ikhlas. Kayak kita buang air besar, buang air kecil, pernah jangan cari? Pernah, betul toh? Setelah kita keluarkan lega loh. Ikhlas seperti itu. Jangan jajan cilok 5.000, oke. Jajan es 5.000, oke, nggak terasa sehari 25.000. Tetapi untuk membayar bisyarah untuk guru kok berat, jangan sampai naudzubillahi min dzalik. Karena apa? Karena dengan bisyarah yang kita keluarkan untuk guru-guru tercinta kita, itu juga akan menambah semangat kita, menambah ibadah kita menjadi tambah semangat. Kalau kita enteng, kalau kita ikhlas dengan sesuatu yang kita haturkan kepada guru kita, ilmu yang kita cari juga akan gampang nempel di diri kita. Yang nomor 5 adalah petunjuk guru. Selama petunjuk guru itu tidak menunjukkan kepada kemaksiatan, kita semuanya harus selalu taat dan patuh terhadap perintah. Jangan sampai grundel. Dulu waktu saya dilamar abah, saya tidak memungkiri pada waktu abahnya Mas Asmi itu ngajar di Muhtadiat, beliau diidolai mbak-mbak. Saya nggak berani mengidolakan karena saya takut kalau kita berharap tambah kesampean. Saya juga nggak begitu berani karena beliau ngajarnya siang, saya sekolahnya malam. Mbak sangat idola banget kalau nyebut itu Gus Aldi Bregi gitu. Saya nggak berani. Pada waktu beliau melamar saya tidak bisa dipungkiri. Saya juga senang, tapi juga saya nggak berani ngomong. Dan pada waktu itu hujatan dari sana dari sini mesti ada yang ngomong, karena kenapa Gus Lil kok milih
Yang lain pada waktu seperti itu. Saya juga nggak tahu pada waktu itu Qurannya saya juga belum hatam, masih juz 7. Yang pada waktu saya mondok itu yang berhasil hafalan ibunya itu saya sama Neng Nuha Banten, yang kebetulan sekarang jadi menantu Mbak Anwar Mansur, dapat Gus Adib. Beliau juga hafidho, hafalan sama ibu. Saya hatam nikah, Neng Nuha masih dapat juz 6 pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang katanya di Lirboyo tidak boleh menghafalkan Al-Quran kalau belum jadi ustazah, seperti itu. Jadi pada waktu itu saya juga Bismillahirrahmanirrahim tidak saya dengarkan, karena nasihat dari ibu saya pada waktu mondok, Duk, lek mondok sampeyan gak usah tukaran karo koncone. Seandainya anak konco senokari tinggal lain, gak usah ditanggepi. Ibu saya dawanya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya itu dirasani, gak saya dengarkan. Selama saya tidak menyalahi aturan guru, selama saya tidak menyalahi peraturan dari dalam, saya tetap jalan lurus saja. Jadi alhamdulillah Al-Quran saya juga 1 tahun lebih sedikit, alhamdulillah bisa hatam dipunyai. Dan pada waktu hari Kamis tanggal 2 Juli setelah duhur, setelah didoain punyai, malamnya saya diijabi sama Abah di Kediri. Tapi Abah nggak mau di Pondok Pesantren Lirboyo karena dari pihak putri, jadi saya diijabi di Pondok Pesantren Al-Amin Kediri, di rumahnya adiknya Abah. Tapi semangat tidak pernah putus. Saya pada waktu juga sempat pusing, ya Allah, saya sudah lulus kelas 3 Sanawiyah, dulu belum ada aliyah, tapi pelajarannya sudah tingkat aliyah. Quran juga sudah hatam. Saya bisa baca namun boten nggih. Karena pada waktu itu kan terus nikah, otomatis derek bunyai. Terus alhamdulillah sama bunyai disemangati. Pun teneng boten susah setiap hari. Jadi dulu Bunyai Hajah Umi Husna itu pada waktu hafidhah belum banyak, belum Mbah Yai Mahrus belum punya menantu Bunyai Hana. Pondok Pesantren Lirboyo dan Ploso itu kalau ada acara yang diundang semaan itu ibunya Abah, Bunyai Umi Husna. Dan beliau 30 juz itu dibaca sendirian. Jadi mulai setelah subuh pet itu sampai jam 1 dibaca sendirian, dan beliau nggak kerso dahar kalau belum khatam. Beliau seperti itu. Bahkan seminggu mau sedo itu ngajak saya semaan, dan terakhir itu saya baca 12 juz, beliau yang baca 18. Jadi yang disemak orang banyak itu Bunyai, saya di kamaran disemak sama beberapa santri gitu. Pertama saya disuruh baca 2 juz, yang kedua 3 juz, begitu terus. Bunyai kalau ngajak anaknya itu nggak pernah bareng-bareng. Jadi anak menantu tuh 3 yang hafidhah, yang diajak gantian. Jadi nggak pernah ngajak bareng-bareng, karena kalau saya dibagi 5 juz, yang baca 25 juz itu Bunyai, yang disemak majelis banyak itu Bunyai, dan saya hanya disemak 5 atau 7 orang di dalam ruangan, seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa sedikit-sedikit bisa meneruskan perjuangan ibu mertua, dan alhamdulillah bisa mendapatkan barokah dari ibu-ibu saya, dari guru-guru saya. Hanya itu, pokoknya yang penting tetap taat sama guru dan dzurriyyah selama tidak mengutus kepada kemaksiatan. Dan yang keenam adalah waktu yang lama. Waktu li zamani, waktu yang lama. Waktu yang lama itu selama kita masih di pondok pesantren dan masih banyak ilmu yang kita timba dan belum ada waktu untuk kata boyo, monggo tetap berjuang menuntut ilmu. Kecuali kalau sudah datang jodohnya, monggo. Tapi kalau meskipun sudah datang jodohnya yang punya Al-Quran, tetap derek-derek kegiatan rutinan. Sekarang kan ada nggih rutinan desa, di sini juga ada. Rutinan desa, rutinan kecamatan, rutinan pondok, rutinan alumni. Bahkan sekarang ada JMKH yang kegiatan sampai nasional. Itu monggo diniati deres Al-Quran, diniati niat ngopeni Al-Quran yang sudah kita hafalkan, nggih. Karena apa? Karena orang menghafalkan Al-Quran itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin ibarat orang yang bisa membeli unta. Unta itu hayawan yang paling mahal.
Apabila kita sudah bisa membeli, harus kita taleni yang erat, nggih. Kudu ditaleni yang betul-betul erat. Eman kalau misalnya nanti hewannya lari. Begitu juga kita kalau sudah hafalan Al-Quran, harus kita betul-betul harus kita jaga. Makanya dawuhnya Mbah Yai Mahrus, kalau misalnya kita sedang datang bulan, deres Al-Quran, diniati menjaga hafalan Al-Quran itu tidak apa-apa. Yang penting sebelumnya itu harus kita niati. Misalnya ya, kadang kan ada teman kita yang sering ajak ngobrol, misalnya panjenengan terus bareng sama teman-temannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pas gitu temannya ngajak ngobrol, Mbak, sampean mau wis tuku enggak? Neng kantin lho, nek jajan gue nak. Si aku tak terus dhisik, misalnya begitu ya. Si aku tak terus dhisik. Setelah itu terus lagi, diniati lagi, diperbaharui lagi niatnya. Jangan langsung baca, diniati lagi Bismillahirrahmanirrahim. Niat dikir ngiling-ngiling Al-Quran yang sudah dihafalkan. Harus betul-betul diniati, karena segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Kadang ini yang sering kita lupa. Begitu juga nanti kalau sholawatan, mbak-mbak juga harus diniati yang saestu ya. Jangan sampai aku punya sholawatan upload status. Ya jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat sholawatan mengagungkan namanya Nabi Muhammad SAW. Apabila kita bertemu dengan Mas Asmi itu suatu bonus. Ya, jangan sampai niatnya yang salah. Ya. Karena kalau niatnya salah, eman sama-sama capeknya tapi tidak dapat pahala. Ya. Jadi kita sebagai, itulah bedanya santri karo dengan orang yang tidak santri. Maka bersyukurlah sama bapak ibunya ditaruh di pondok pesantren, sehingga kita bisa menjadi anak yang solih solihah, manfaat barokah maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga dengan apa yang saya aturkan, kita semuanya tambah semangat. Yang misalnya belum hafalan itu tidak wajib, tapi sunnah. Yang wajib itu kita harus menjaga hafalan. Yang belum hafalan, misalnya tertarik dengan hafalan, semoga niatnya betul-betul ditata. Dan yang hafalan semoga tambah istiqomah, tambah semangat menjaga hafalannya sampai besok di hari kiamat. Amin amin Allahumma amin. Monggo sebelum saya tutup, monggo membaca sholawat busyra. Semoga kita semuanya menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talibatana wa talibatina biyaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talibatana wa talibatina biyaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana
وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga kita semuanya tetap dalam iman, ihsan dan takwa, sehingga kita semuanya menjadi orang yang berakhlakul karimah, husnul khatimah, manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul qawli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.